Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Biologi Ilmu, Ibu Dewi Murni MSI, dan teman-teman kelas 1B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fatiro, perwakilan dari kelompok 5, akan memimpin acara presentasi pada pagi kali ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Biologi Umum. Izinkan saya memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama ada Eka Fitriasari, yang kedua ada saya, Fatiro, yang ketiga ada Jum Aziza, dan yang terakhir ada Najwa Kalia Latifah. Susunan acara pada presentasi kita hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saudari Eka. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis. Apa sih pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang profase yang akan disampaikan oleh saudari Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Saya Najwa Kalia Latifah akan menjelaskan tentang profase. Berbeda dengan fase profase pada mitosis, fase profase 1 ini lebih rumit karena terdiri dari 5 fase sendiri, yaitu fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Fase ini juga diawali dengan kondensasi kromatin, tapi yang berbeda adalah adanya pelekatan 2 kromosom homolog membentuk tetrad, 2 kromosom yang melekat. Lalu pada fase pakiten terjadi crossing over atau pindah silang di kias mata, tempat pertemuan 2 kromosom yang menghasilkan sifat genetik yang berbeda dengan induknya. Profase ini dilakukan untuk mendapatkan kualitas terbaik dari kromosom, misalnya sifat tinggi dan mancung atau bisa juga pendek dan pesek. Setelah itu barulah ciri-ciri seperti profase di mitosis terjadi, seperti gelendong, bergeraknya sentromer menuju kutub, penemuan membran inti dan nukleus, dan kromosom homolog yang tadinya melekat pun sedikit memisahkan diri. Ini adalah media dari profase 1. Bagian ini disebut dengan membran plasma. Yang warna biru ini disebut dengan sentrosom. Ini disebut dengan benang spindle. Lalu kenapa terdapat garis putus-putus? Karena membran inti selnya itu rusak. Lalu yang warna kuning ini adalah membran intinya. Yang satu ini disebut dengan kromatid, kalau 2 disebut dengan pasangan kromosom. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tahap-tahap profase 1. Yang pertama adalah tahap leptoten yang akan dijelaskan oleh saudari Eka. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase leptoten. Pada tahap ini, kromatin berubah menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan mudah. Bentukan seperti manik-manik itu disebut dengan kromomer. Nah, ini ada sepasang kromatid, dan 2 pasang ini disebut sepasang kromosom. Selanjutnya, kami akan membahas tentang fase zigoten yang akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Fatiro. Oke, di sini adalah fase zigoten. Pada tahap zigoten terjadi pembentukan kembaran kromosom yang disebut geminus. Kromosom homolog yang berpasangan disebut bivalen, sedangkan peristiwa berpasangannya antara kromosom homolog dinamakan sinapsis. Selanjutnya adalah fase pakiten yang akan disampaikan oleh saudari Najwa. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya pada tahap pakiten, geminus atau kembaran kromosom terbentuk secara sempurna. Kromosom makin pendek karena makin berpilit. Pasangan 2 kromosom homolog disebut bivalen. Masing-masing bivalen menjadi 2 dan terlihat 4 benang yang disebut tetrad. Pasangan 3 atau 4 kromosom homolog disebut trivalen atau tetravalen.
Selanjutnya pada tahap diploid. Kromosom membelah membujur sehingga setiap kelompok sinapsis terbentuk 4 kromatid dan letaknya saling menjauh. Kromatid pada kromosom homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lain. Disebut pindah silang, dua kromatid yang disatukan oleh satu sentromer disebut kromatid bersaudara atau yang disebut dengan sister kromatid. Kontak antar kromatid bersaudara disebut kiasma. Adanya kiasma ini memungkinkan terjadinya pindah silang atau yang disebut dengan crossing over, kemudian pasangan kromosom homolog memisahkan diri. Selanjutnya adalah fase diakinesis yang akan disampaikan oleh saudari Jum Azizah. Kepadanya saya persilahkan. Saya Jum Azizah, saya akan menjelaskan tahap terakhir dari fase 1 yaitu tahap diakinesis. Pada tahap diakinesis, kromosom semakin menebal dan G- menyebar di sepanjang inti, diikuti dengan menghilangnya nukleus dan membran nukleus, dan mulai mempersiapkan setelah tahap diakinesis selesai. Pada tahap profase 1 dilanjutkan dengan metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya yaitu tahap profase 2. Pada profase 2, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Karena pada profase 2 terjadi pembelahan, terbentuklah 2 inti sel. Ini dan ini. Dan bersifat haploid. Demikian pemaparan materi profase dari kelompok 5. Kita tutup acara presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.